Ya, semakin ramai pemirsa suasana kita di News.pol malam hari ini. Kalau Anda lihat mungkin di sekitaran saya ini sudah semakin penuh. Saya ketambahan 2 orang lagi narasumber. Ada Pak Roy Suryo. Selamat malam Pak Roy. Kemudian ada Kombes Pol Heri, selamat malam. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa kita bahas PSSI, bahas olahraga harus ada polisi hadir pada malam hari ini ya. Karena polisi itu pengayom masyarakat. Pengayom masyarakat. Atau mungkin polisi bisa jadi penengah malam hari ini ya. Ada 3 alasan kenapa kita rame ya. Jangan-jangan judul malam ini menjadi News.pol. Satu, yang kedua, memang sepak bola udah dibicarakan di mana-mana sampai ke warung-warung dan segala macam. Dan yang ketiga agak penting nih sekarang ya. Jangan lupa tadi ujungnya itu loh. Takut nggak? Oh ya. Kalau memang ada ancaman pembekuan anggaran oleh DPR ya, terhadap Kemenpora, ada kekhawatiran nggak di situ? Ya, saya kira sebagai mitra dari pemerintah, DPR kami masih bisa berkomunikasi dengan DPR dan kami akan merespon apa yang kemudian menjadi rekomendasi resmi DPR. Pertanyaannya adalah adakah kekhawatiran? Selama bisa dikomunikasikan saya tidak khawatir. Toh gini, di DPR ada dinamika yang luar biasa dulu KMP ternyata sudah ini sebagai pakar komunikasi sudah tahu ini Mas Hussein Yusuf ini sangat jago untuk menjawab. Saya kira sederhana, nggak solid DPR ini juga. Solid. Kalau khusus PSSI solid. Solid Semua. Jangan diancam dong Bang. Nah, bedanya solid dengan sulit bikin. Solid dengan sulit. Sekarang yang satu ini belum tentu solid. Apa Ini topik kita sejak sekarang ini, yaitu benar tidak terjadi pengaturan skor. Khususnya di SEA Games ini. Karena kalau ini betul terjadi, para pemirsa Anda yang mencintai sepak bola nasional dan seluruh pemain sepak bola, khususnya Anda yang bertarung di SEA Games, Anda itu dituduh menggadaikan kebanggaan Anda, harga diri, bahkan nama negara demi pengaturan skor. Kalau pemirsa ingat minggu lalu kita sudah sempat membicarakan soal ini, mungkin hanya sekilas gitu ya diperbincangkan. Malam tapi ini kita pertajam. ada juga apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo malam hari itu terkait dengan percakapan di telepon, kemudian di lantai berapa, saya juga masih ingat lantainya dan di gedung mana saja, itu saya juga masih ingat. Kita perdalam malam hari ini dan apakah memang... Dan bicaranya harus kayak Bang Effendi tadi. Gimana? Hati saya bergetar mendengar rekaman itu. Gitu, harus gitu. Kita perdalam malam Di hari antara ini. kita yang berdelapan di sini, Ya. siapa yang pernah mendengar ada rekaman itu dan atau Ini tidak mendengar pun sudah percaya bahwa ada pengaturan skor. Menarik. Soal rekaman ini menarik. Ya. Ya, rekaman itu bisa jadi solusi. Ya. Tadi mungkin pemirsa juga lihat ya, ada sedikit debat antara Pak Jeffrey dan sahabat saya Mas Kusen sama Gus Mis ini ya. Katanya nggak jelas PSSI yang mana. DPR itu selalu punya rekaman di Komisi 10. Oh ya? Iya, tinggal didengarin aja. Kalau memang betul dan di sana itu disebutkan, saya kira nggak salah lah. Artinya kalau kemudian DPR menganggap PSSI-nya itu Nggak dipertajam aja ke Roy Suryo, biasanya Iwel yang pas. kita soal pengaturan skor. Iya. Ini kan pakar telematika, jadi wajar ngomong soal Jadi rekaman. benar nggak ada rekaman dari gedung 3 dari sebuah kementerian, Lantai 3. lantai 3 dari sebuah kementerian yang berisi rekaman. Yang bilang kementerian siapa? Iya, saya yang bilang kementerian. Anda bilang lantai 3. Bilang gedung mana saja. Ya, sekarang digabung aja lantai Kalau 3 rekaman kementerian. itu sudah pasti ada. Oh. Kenapa nggak bilang ada? Rekaman itu diperdengarkan sampai dengan gagahnya diperdengarkan di beberapa kali konferensi pers ya, di Jalan Senopati. Iya. Tapi begitu Jadi rekamannya asli ya? Rekaman asli itu tidak membuktikan bahannya asli atau tidak. Oke. Ya toh? Jadi kayak foto. Foto itu bisa dikatakan foto ini asli, tapi apakah pelakunya dalam asli atau tidak? Jadi memang rekamannya betul ada rekaman dan itu rekaman itu kenapa nggak asli memang dibuat. Rekaman Siapa itu di dalam rekaman itu? Ya orang yang mengaku-ngaku mafia bola itu. Sorry, rekaman ini dibuat itu artinya bukan rekaman yang sebenarnya gitu. Ya kalau nggak rekaman nggak dibuat namanya direkam. Ya. Sengaja dibuat. Boleh saya Sengaja dibuat gitu maksud saya. terus terang kalau saya pribadi berharap itu tidak ada. Tidak ada pengaturan skor dalam pertandingan di SEA Games kemarin. Tapi fakta menunjukkan Saya ada. berharap itu tidak ada. Fakta itu belum bisa dibuktikan sebenarnya. Tapi Bukti rekaman rekaman itu saya juga belum pernah dengar. Belum pernah dengar, hanya membaca di media. Tapi Harus denger dong. Oke. Staf khusus tuh ada yang khusus kayak gitu. tapi saya kira begini. Kita klarifikasi Iya. satu, staf Iya, khusus belum dengar atau belum baca. Enggak, kalau baca sudah. Sudah. Tapi Dan belum pernah isi dengar. rekamannya sudah. Dan saya kira tapi secara pribadi saya berharap itu tidak ada, tidak terjadi kan. Dan juga rekaman itu kan belum bisa dijadikan
bukti yang sangat valid akan adanya pengaturan skor di SEA Games. Para pemain sepak bola nasional, Tapi- khususnya Anda yang bertanding di SEA Games, perhatikan betul-betul ya klarifikasi pada segmen-segmen ini. Tunggu dulu. Sebentar, ini belum selesai. Saya mau nambahin. Oh Ya, iya, belum. Saya mau Silakan. nambahin. Jadi fenomena pengaturan skor ini adalah fenomena yang laten dalam sepak bola nasional. Saya kira indikator-indikatornya sangat jelas. Pengakuan dari pelatih, beberapa pelatih, bahwa di divisi utama, bahwa mereka bermain untuk kalah. Itu pelatih yang melakukan pengakuan. Lalu kemudian adalah orang yang misalnya BS yang juga menjadi bagian dari pengaturan skor ini. BS Yang ini- ketiga, yang tunggu ketiga. dulu. Yang ketiga soal sepak bola gajah. Jadi menurut saya terlepas dari tadi itu apakah itu benar atau tidak, bahwa ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ada pengaturan skor dalam sepak bola nasional kita. Iya. Dan ini membuktikan bahwa isu pengaturan skor bukan isu elit. Yang keempat, LBH sebagai pengacara dari yang melaporkan ke Barreskrim mengatakan ada transfer uang. Oke. Mereka sudah punya bukti transfer uang. Oke. Jadi saya kira ini nyata dan terus terang saja kami Tepuk tangan minta dong, tepuk kepada- tangan dong. Kalau nyata, kalau nyata ini penting sekali Gus. Nah. Karena seperti apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Amerika Serikat, Loretta Lynch misalnya. Begitu ada kasus, dia pegang, Ya. sampai itu para pimpinan FIFA di Swiss ditangkap-tangkapin satu-satu. Itu sebenarnya Itu tujuannya. pelatih Persegres dalam pengakuannya di salah satu stasiun TV mengatakan ketika ada penyuapan, dia menelpon kepada saudara Jamal Aziz pada waktu itu, melaporkan bahwa ada oknum yang melakukan ini. Tetapi sayangnya Jamal Aziz yang pada waktu itu sebagai pengurus PSSI walaupun bukan bidangnya tidak menindaklanjuti ini. Oke, jadi seru nih, banyak Jadi catatan saya kira nggak usahlah kita bermain-main pada satu. Tapi ini panel. ada Benar. dua isu. Sebelum Ada juga dua isu. ke Bapak Heri ini. Tadi karena sudah menyebut juga nama Jamal Aziz, salah seorang Dari pengurus PSSI, PSSI. ya kita ke Mas Haryo dulu Ya. untuk menanggapi. Tadi saya sebenarnya agak ngantuk-ngantuk karena kayak denger dongeng di siang hari begitu kan. Yang mana ini? Jangan begitu. Serius hanya Santri ya. Biar gak stres. Iya, Dongeng. sebentar. Karena memang kalau bertiga ini ketemu, memang jadi dongeng. Dulu bertiga Kang Iwel, terus kemudian Ghazali Mas Ghazali sama Gus Misti. Dalam Tukang satu dongeng. Republik dongeng. Oke, silakan Pak Haryo. Jadi intinya begitu. Saya terbangun ketika dikatakan ini adalah hal yang nyata. Tadi kita bicara masalah SEA Games, penyuapan Ya. di SEA Games. Terus digeser pelan-pelan ada bicara ISL, bicara tempo lalu, terus bicara terakhir adalah bicara masalah wasit yang pelatih-pelatih yang menyuap. Tapi semuanya nggak ada muncul di laporan polisi. Oke. Kalau Yang mereka sudah mau dilakukan masuk, aja. Sebentar. seharusnya mereka bikin aja laporan polisi. Biar polisi dengan keahliannya bisa menyidik itu Oke, semua. itulah kenapa kita hadirkan Pak Heri malam hari ini. Pak Heri boleh tolong dijawab. Tadi saya terima kasih pada rekan-rekan bahwa tugas polisi itu mulia Pak, Ya. sangat mulia. Kalau nanti dihitung-hitung dihisap, insya Allah polisi yang paling banyak masuk surga. Ya. Amin. Ya itu, karena tadi mendamaikan hal-hal yang begini-begini. Iya, iya. Tapi sudah Kalau ada yang laporan enak, belum Pak? Laporan sudah ada belum? ya. Jadi begini Pak, beda antara laporan dan pengaduan. Memang tanggal 16, 16. itu 16 apa nih Pak? Juni. 16 Juni, Juni. ya BS mengadukan. Oh, BS sudah mengadukan? Ya, mengadukan. Mengadukan. Menyampaikan bahwa mulai tahun 2000 sampai 2015 Oke. terjadi Banget ya. kegiatan transaksi, skor. pengaturan skor dan sebagainya. Kembali lagi Pak ya, jadi Polri Pak, tidak mohon maaf melihat. Pak, dari 2000 sampai 2015. 2015. Padahal BS bicaranya itu SEA Games loh Pak. Iya. Oh, tidak, tidak. Oke Pak, Nggak silakan Pak. apa-apa. Silakan Sebentar, Pak. kita berikan kesempatan Pak Heri terlebih Nggak dahulu. apa-apa. Ini laporan yang masuk Saya dulu, Ya, ya, tidak ya. bicara fakta logika tapi fakta hukum. Ya. Artinya jangan sampai ada orang ini kita ikut-ikut di dalam, tidak Ya. kita Setuju. hukum yang kita lihat. Baik, silakan Pak. Setelah itu kita analisa, ternyata 2000 sampai 2010 itu dana yang diberikan kepada orang-orang tertentu itu menggunakan dana APBD. Nah, itu. Ya. Sementara 2011 sampai 2015 itu menggunakan sponsor dari luar. Oh, ya. Nah, setelah kita bagi lagi dua, yang 2000 sampai 2010 itu masuk tindak pidana korupsi. Ya. Oke. Kita sampaikan sama BS APBD ya. bahwa itu tindak pidana korupsi. Sementara yang 2011 sampai 2015
itu tindak pidana penyuapan. Tindak pidana nomor 11 tahun 80. Betul. Ah gitu, Pak BS supaya dengan pengacaranya supaya kita enak, jangan berpihak ke kanan, berpihak ke kiri. Mari lengkapi bukti-bukti yang ada. Nah, sampai sekarang beliaunya BS-nya belum pernah datang kembali. Lagi melengkapi bukti barangkali. Mungkin Pak, melengkapi. dia menyebut-nyebut kata SEA Games nggak dari antara laporan 2000 sampai 2015 ini? Kalau dari 2015, tadi yang dikatakan fakta logika, dia lihat skornya. Kalau kita tidak pernah melihat fakta logika, Pak. Jadi artinya, Ya. nggak supaya pasti aja, Anda para pemain SEA Games dalam laporan ini termasuk? Ya dong, kan termasuk SEA Games. Ya. Para pemain nasional yang bertarung di SEA Games sampai jatuh loh. Anda juga termasuk dilaporkan secara Ya. tidak langsung ya. Ada pengaturan skor, apakah Anda terlibat ataukah pelatih ataukah manajer dan segala macam, Anda termasuk di dalamnya. Tapi ini bisa bikin hati kita semakin bergetar lagi. Iya. Ya, karena salah satu yang dilaporkan itu, kalau ini benar, itu adalah Evan Dimas. Ya, Evan Dimas itu termasuk satu dari 400 lebih atlet Indonesia Bapak, yang maaf. terpilih. Dari mana Bapak tahu bahwa salah satu yang dilaporkan adalah Lah, Evan Dimas? kalau masuk dalam ada, Pak, laporan, di laporan. kalau masuk Ini SEA tadi. Games, Saya cuma ingin mendengar dari polisi. Lah, makanya. Ya. Bukan ngarang-ngarang, Bos. Bukan Silakan, ngarang. silakan, Loh, Pak. makanya gini, Bos. Bentar, Jangan bilang ngarang-ngarang dulu. Rekaman itu jelas ngarang. Bicaranya tim SEA Games, Iya, tim itu tim keseluruhan SEA Games. Yang nggak ada kejelasan Evan itu. Dimas nggak ada. Jadi Loh, nggak kalau bisa nggak ada Evan Evan Dimas Dimas, sebut nama tapi tim SEA Games. Jadi Kalau nggak ada Evan Dimas, ya, sebentar. Kalau nggak ada Evan Dimas, kita memang harus- rekaman itu hangus demi hukum harus atau secara bubar. menyeluruh Ya, ya. Oke. nggak Kita bisa harus dipakai benar-benar lagi. Adakah menyikapi nama-nama persoalan. tertentu yang disebutkan Iya, oleh BS? kasihan Sudah atlet sampaikan kita dikriminalisasi kementerian kayak bahwa gini. Pak BS mengadu. Ya. Jadi dia BS itu sebut mengadu. saja lah Pak Bambang Suryo gitu aja dah. Udah biar jelas. kalau Ini Pak malam Heri, malam Pak Heri ini, Pak malam Heri ini tidak ada- boleh. Saya maaf Enggak, tadi. biar orang tahu BS itu Bambang Suryo, Ya, Kementerian saya Atletik mohon maaf, mana. tetap Supaya saya- clear. Iya, kalau Pak Saya Heri. harus menghargai Supaya orang ini tadi. jelas gitu loh. Supaya jangan salah bahwa itu Bambang Suryo bukan Roy Suryo itu. Iya. Roy Suryo ya. Jadi saat mengadu itu kita memang sudah sampaikan apa masalahnya. Ya. Setelah diceritain ini tahun 2010 menggunakan APBD 2000 sampai 2010, 2011 sampai 2015. Udah kita sampaikan kalau gitu Pak, nanti yang 2000 sampai 2010 masukkan di tindak pidana korupsi. Yang 2011 sampai 2015 karena yang dilihat tadi fakta logika. Fakta logika itu Mbak, misalnya maaf, saya ribut sama jenengan gitu. Tiba-tiba di luar ada masalah di antara kita. Orang mengatakan bahwa saya yang membuat masalah itu tadi. Itu fakta logika, tapi tidak bisa dikaitkan dengan fakta hukum yang ada. Oke. Fokus kepada masalahnya bahwa ada indikasi, ada dugaan pengaturan skor dan itu selalu modusnya dimainkan oleh oknum. Oke, Mas. Oleh oknum. Dan jelas clear tidak disebutkan bahwa pemain terlibat di situ. Itu Ya. poin penting. Yang kedua, kami Dugaan dari itu apa? Apa buktinya apa? Rekaman tadi? Ya, Rekaman abal-abal itu? Rekaman. Ya, Oke, apapun. buka dong rekaman Apapun, itu. kita hormati saja. Seluruh Nggak alat apa-apa, kita hormati. Pak- Yang kedua, Pak Roy. yang kedua. Nanti saya khusus Saya ke selalu Pak Roy ilmiah soal berbicara. rekaman, silakan. Yang kedua, sekarang kami dari tim transisi sudah membentuk laporan sepakbola.com secara online. Kami mengundang seluruh insan sepak bola, entah itu pelatih, entah itu pemain, entah itu wasit, yang selama ini mengetahui langsung ada pengaturan skor. Jadi poinnya sekarang bahwa sepak bola kita di masa yang akan datang tidak boleh ada lagi pengaturan skor. Setuju, Karena kalau itu pengaturan setuju. skor ini Iya. bukan masalah yang bisa kita sebut ini adalah mimpi, ada ilusi. Ada sepak bola gajah yang kita lihat itu Saya mempermalukan setuju sepak dengan bola Gusmis nasional. pada bagian itu, tapi tugas acara pada malam ini adalah meyakinkan atau tidak ada pengaturan skor atau tidak. Nah, sebelumnya ini ada dua orang yang tadi berteriak tiba-tiba, ini rekaman itu palsu, abal-abal. Bukan, rekaman itu memang betul ada, tapi kalau dibuat rekaman itu direkam, ya. Direkam di lantai 3. Maksudnya Salah sengaja satu untuk gedung. dibuat begitu Iya, kan? sengaja untuk dibuat. Dan Iya. orang bisa, dan polisi punya alat yang sangat bisa membuka itu. Kita buka aja deh ya. Rekaman itu gampang diketahui, dengan mudah diketahui laknya. Lak Iya. itu adalah location-nya. Ya, kemudian akan tahu CDR-nya, call data record information-nya. Nomor teleponnya Bambang Suryo juga akan Ya, ketahui tapi di kita situ. hormati Dia tulis. polisi belum menyimpulkan kok sampai menyimpulkan Lah, udah, duluan. bukan masuk duluan. akal dong. Udah jelas Sekarang kan sana. polisi Kita bekerja, iya. polisi bekerja jangan menebarkan fitnah kepada Betul, Pak. masyarakat. Makanya Kita rekaman kami itu jangan hormatin. Iya, rekaman itu Bahwa jangan disebarkan yang fitnah penegakan hukum rekaman itu bukan Roy Suryo tapi Iya. sebelah kiri saya. Tapi Roy Suryo betul. bilang jangan disebarkan rekaman Iya. yang isinya nggak benar. nanti jadi Kalau fitnah. soal menebarkan Enggak, bukan saya ya. enggak. Saya selaku mantan nggak apa-apa. Tapi kalau Gus Misri mengaku selaku tim transisi, saya kira harus dipertanyakan juga.
tim transisi itu sesuai dengan putusan sela sudah nggak ada, Bos. Udah nggak boleh Itu jalan. putusan sela. Loh, putusan sela, baca hukum dong. Iya, Baca dong. hukum, Iya, baca hukum. undang-undang. Kita mau dikasih hukum juga. Kita hukum juga. Udah nggak ada Mesti itu. memaklumi orang yang belajar hukum di dalam kelas sama Ya. orang yang belajar hukum di atas pohon itu beda pemahamannya. Beda sekali pemahamannya. Gitu ya. Jadi kita bicara di sini bicara masalah tadi pengaturan skor. Oh maaf, kalau begitu saya tadi bicara ketinggian ya. Soal lak, soal Jauh CDR tuh. segala. Nggak Ya udah, nyampe. saya nanti akan bicara ke kepolisian lah soal Iya. itu. Ya. Kita kasih kesempatan. Oleh sebab itu kalau saya memastikan habis hari raya saya akan mengajak yang namanya manajer tim dan pelatih tim SEA Games tim nasional Indonesia untuk membuat laporan kembali kepada BS. Supaya apa? BS harus membuka dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Benar atau yang tidak itu menyebabkan- ada- ya, ada? Ya. itu di situ akan dibuktikan. Jadi selama ini yang disebarluaskan ke masyarakat selalu isu-isu yang nggak punya dasar hukum. Masyarakat dibawa mimpi, dibawa begini, dibawa begitu pelan-pelan. semua. Enggak, Kita simpulkan dari sampai sisi sebentar, lain, boleh dari saya sisi lain, sedikit aja? saya kasihan pada Pak Menteri, Pak Imam Nahrawi. Ya, akibat adanya isu-isu yang dibuat oleh orang-orang sekelilingnya, kasihan beliau. Ya, saya tahu pribadinya Pak Imam tuh, tapi kalau dengan adanya isu-isu yang abal-abal gini, kasihan beliau. Beliau terancam. Yang lebih kasihan itu Iya. adalah saya dan para pemirsa. Ini kita belum jelas nih ya di ujung segmen ini. Yang pertama, ada rekaman yang kata Pak Roy Suryo ya, langsung perbaiki kalau saya salah. Ya. Ini adalah rekaman yang dibuat-buat dan memang ada faktanya. Tapi Ada disebut faktanya. abal-abal. Nelpon ke negara tetangga ada. Oke. Nomor teleponnya ada semua. Dari Oke, lantai oke, Pak 3 Roy. gitu Ya, 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 yang isinya menceritakan soal SEA Games ini. Ya, Ya. ya. Oke. Laknya ada, dari BTS mana, poin berapa, jam berapa ada. Oke. Kenapa saya katakan ini bicara soal Laporannya SEA sudah Games? benar. Pak Ege, kenapa saya katakan ini bicara soal SEA Games? Karena dikatakan pertandingan nanti gimana? Vietnam gimana? Thailand gimana? Jelas itu bicara SEA Games. Oke, baik Nggak Pak bicara Haryo. lain. Saya harus tahan Gitu terlebih loh. dahulu ya, Pak. Mohon maaf karena kita harus break terlebih dahulu. Saya juga lihat Pak Heri pusing kayaknya karena laporannya belum sampai ke situ. Tapi sudah dibuka semuanya di sini ya. Pemirsa, Anda jangan sampai bingung karena kita masih akan kembali di news.pol sesaat lagi, tetaplah bersama kami.